Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara atau individu dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal. Ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia. 1. Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua masyarakat. 2. Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia. 3. Terfasilitasinya kebebasan individu. 4. Pemerintahan yang dapat membentuk hukum sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. 5. Kekuasaan pemerintah yang terbatas. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kekuasaan pemerintah lebih mudah diawasi karena terbatas. Perbedaan pandangan bisa terkelola karena seluruh pihak boleh membuat sendiri partainya. Sedangkan kekurangannya, bagi kawasan politik, terlalu banyak partai tidak selalu berdampak baik. Pelaksanaan pemerintahan pada masa demokrasi liberal Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, keadaan politik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Sistem parlementer Indonesia masih berpedoman sistem parlementer Barat yang dibentuk setelah dibubarkannya pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1950. Perubahan bentuk pemerintahan mengakibatkan perubahan pula pada undang-undangnya dari konstitusi RIS menjadi undang-undang sementara. Perkembangan demokrasi liberal. Pada era demokrasi liberal, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama dilaksanakan bertujuan untuk memilih para anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante ditugaskan untuk membentuk undang-undang baru, sehingga mampu menggantikan undang-undang sementara. Perkembangan demokrasi liberal. Sistem politik masa demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik, karena demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Perkembangan demokrasi liberal. Partai besar pada masa demokrasi liberal antara lain yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama atau NU, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kabinet Demokrasi Liberal. Kabinet yang memerintah Indonesia dipimpin oleh beberapa kabinet pasca reformasi 1998. Tak seperti nama kabinet tersebut. Kabinet pemerintah Indonesia di masa demokrasi liberal menggunakan nama Perdana Menterinya, yaitu 1. Kabinet Natsir, periode 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kedua, Kabinet Sukiman, 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Aharab, 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Mujoyo II, 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda,
9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Akhir masa dan kegagalan demokrasi liberal. Kekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat kabinet telah mengalami jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan, sehingga banyak terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan yang menghambat upaya pembangunan. Penetapan dasar negara merupakan masalah utama yang dihadapi konstituante atau kondisi tersebut. Kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret. Dekret presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 mengungkapkan bahwa tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Dasar tahun 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal berakhir di Indonesia.